Oke, halo, selamat sore. Balik lagi di Wadaya College Podcast hari ini bersama saya yang akan membawakan acara hari ini, Egi. Dan hari ini kita akan membahas tentang sertifikat lomba untuk apply universitas. Nah, kita sudah mendatangkan lagi-lagi Pak Anton Wardaya. Selamat sore, Halo, selamat Pak. sore Pak Egi, selamat sore Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Oke, nah ini udah kebetulan banyak banget nih teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sering menanyakan nih ya, apa sih gunanya ikut kegiatan lomba-lomba terutama dan apa hubungannya dengan apply ke universitas gitu ya. Nah, kebetulan hari ini ada pakarnya di sini Pak Anton ya. Dan kita akan ngebahas gitu ya tentang gimana sih sertifikat-sertifikat lomba itu bisa berpengaruh gitu ya Pak untuk apply ke universitas. Oke. Dan jika Bapak Ibu dan juga teman-teman apa namanya punya pertanyaan ya, silakan kalian ketik di kolom chat, nanti saya akan bacakan ya, bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita langsung mulai aja ya, apa namanya bertanya ke Pak Anton terkait dengan apa sih yang membuat sertifikat lomba itu menjadi hal yang penting dalam penerimaan apply ke universitas, Pak. Ya, Boleh dijelaskan? jadi ini sering kali pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya Pak Egi Mhm, ya. Jadi banyak orang bertanya, Pak, anak saya ini mau ikut lomba, lomba jenis apa gitu kan. betul. Nah, terus sebenarnya apa sih em, pentingnya sertifikat Iya, ini, sertifikat lomba untuk apply universitas dan beasiswanya? Ya tentu kalau kita sebagai admission universitas, kita akan minta setiap anak itu mhm, mensubmit sebanyak-banyaknya dokumen yang diperlukan ya. Ya udah pasti rapot, terus kalau keluar negeri anak Bapak Ibu tentu akan dibutuhkan IELTS gitu ya. Dan iya, salah satu yang betul, Pak. diperlukan itu adalah kalau anak Bapak Ibu bisa menyertakan sertifikasi prestasi ya. Wow, Jadi mhm, prestasi bagaimana sih Pak yang dibutuhkan? Jadi prestasi ini tidak harus mesti prestasi akademik ya Bapak Ibu. Bisa juga prestasi non akademik ya. Karena saya yakin bahwa setiap manusia pasti diciptakan dengan minimal satu talenta yang diberikan oleh Tuhan ya. Dan ini yang harus dikembangkan. Jadi sebagai tolak ukur kalau anak Bapak Ibu punya prestasi mhm, atau punya punya keahlian yang berbeda gitu ya dibandingkan anak-anak lain, itu dituangkan dalam bentuk lomba ya. oke, Dan lomba itu kan pasti ada dewan juri gitu ya, terus ada orang yang menilai gitu kan, mungkin dosen atau mhm, ahli-ahli atau di pakar-pakarnya bidangnya gitu di ya, Pak, bidangnya mhm, gitu kan. Nah, itu tentu yang sudah memenuhi kualifikasi dan ini yang disebut terukur. Kita bilang, wow, "Oh, anak saya ini jago matematika," gitu ya, mhm, Pak. Ya, tapi kan jago matematika itu sebatas apa? Misalnya sekolah atau misalnya sudah sampai menang Olimpiade Sains betul, Pak. Nasional atau bahkan sampai internasional. Nah, itu terukurnya sampai mana? Nah, itu yang diminta sama universitas Pak Egi. Oke, baik. Jadi itu ya penjelasannya Bapak Ibu penting banget gitu ya Pak, apa namanya, ikut kegiatan-kegiatan gitu ya, baik akademik maupun non akademik ya Pak Anton ya? Dua-duanya sama-sama Dua-duanya ya penting. sama-sama penting ya. Oke, next question nih Pak, gimana sih sertifikat lomba itu dapat apa ya, kayak kalau misalkan kita ikut kegiatan ini ya pasti dong kita lampirkan di profil profil kita gitu ya Pak, kalau kita bikin CV atau resume gitu ya. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak, gimana sih nanti kalau misalnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan gitu terus dimasukin di profile itu gimana? Apakah apa namanya, itu memberikan apa ya istilahnya, peluang besar gitu untuk mereka nanti bisa keterima gitu di universitas-universitas Ya, jadi gitu? kalau Mhm, dari pandangan persepsifnya universitas ya, kita harus melihat bahwa mereka juga ingin merekrut yang aplikasi yang masuk itu yang sebaik mungkin dong. betul Pak. Misalnya yang dibutuhkan cuma 5 anak gitu ya. Mhm, 5 anak ini ya tentu
5 anak yang terbaik dari semua aplikasi yang masuk. Oke. Nah, kalau misalnya universitas itu memang dia membutuhkan anak-anak yang berbasiskan riset ya, yang suka dengan riset gitu ya, atau nanti akan dilibatkan dengan tim penelitian dari universitas, ya tentu anak-anak yang diperlukan itu adalah anak-anak yang memang sudah pernah ikut Olimpiade Sains Nasional. Jadi kenapa banyak universitas itu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memang berprestasi di akademik seperti OSN atau IMO, Oke. International Mathematics Olympiad atau International Physics Olympiad dan lain-lain. Ya, Oke, jadi mhm, jadi, ya benar ya kata Pak Anton, jadi memang, itu sangat penting gitu ya untuk membentuk jadi secara tidak langsung itu bisa membentuk profil mereka gitu ya, Pak, ya? ya, karena yang Jadi diminta kan misalnya betul, kita tentu kalau misalnya nama, terus tanggal lahir, alamat mhm, itu sudah biasa ya. Terus tapi nanti ada bagian anak Bapak Ibu harus memasukkan salah satunya adalah achievement oke. award seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sangat berguna gitu ya, apa namanya, untuk, apply universitas ya, Pak. Jadi secara nggak langsung juga ngebangun profil anaknya itu seperti apa gitu ya. Jadi sudah, orang-orang admission, orang-orang profesor-profesor atau dosen-dosen yang ini apa namanya, dari univ tersebut, mereka bisa langsung aware gitu loh dengan aplikasinya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Anton, kan ada banyak macam lomba ya seperti yang Pak Anton sudah jelaskan tadi ada OSN, ya IMO dan lain sebagainya gitu ya Pak. Nah, pertanyaan saya nih Pak, jenis sertifikat lomba yang seperti apa sih yang apa ya, yang dihargai gitu sama universitasnya dan, apa ya, punya istilahnya punya peluang yang besar gitu untuk keterima, bahkan bisa mendapatkan beasiswanya ya seperti Pak Anton bilang tadi? Ya karena lomba Mhm, ini sekarang ini banyak ragamnya Pak Egi. betul. Ya, jadi ada yang lomba Pak, ini lomba ini diakui nggak sih sama universitas? Yes. Banyak orang tua Mhm, nanya ke saya. Saya bilang ya tentu kalau lomba-lomba seperti apa yang diakui sama mhm. universitas. Yang waktu kita apply waktu ke universitas dan beasiswanya. Tentu lomba-lomba yang diadakan oleh pertama universitas-universitas terkenal. Ya, top rank university. Nah, kalau di Wardaya, kami memang menjadi penyelenggara Oke, Kak. untuk lomba-lomba yang memang diadakan dari universitas-universitas terkenal itu, seperti dari Waterloo, Mhm, dari University of Sydney, dari Australian National University, ya, itu kan top rank university, betul, Pak. ya. Jadi waktu kami memilih lomba dan mereka itu menunjuk kami sebagai penyelenggaranya di Indonesia, itu bukan sembarangan. Ternyata kami pun diminta Wardaya eh, portofolionya selama ini seperti apa, ya. Oke. Dan mereka baru appoint kami sebagai penyelenggara di Indonesia. Jadi ini bukan oh kita bisa ngadain lomba asal aja gitu ya. Betul, Pak. Tidak bisa, Bapak Ibu. Lomba yang semakin prestis itu adalah lomba yang semakin harganya terjangkau Wow. gitu. Dan yang kedua, tentu lomba-lomba yang diadakan sama negara-negara seperti Oke. Kementerian Pendidikan ya khususnya ya, Mhm. pemerintahnya. Ya karena itu berarti dengan resmi negara itu memang kementeriannya menyelenggarakan lomba. Seperti apa sih Pak lombanya? Seperti Iya, Tuimada, International Olympiad, seperti International Zautikov ya. Itu memang lomba-lomba yang diadakan di mana Wardaya mengirimkan timnya Pak. Ya, oke. jadi itu memang langsung dari negaranya. Baik, berarti penyelenggaranya juga nggak sembarang asal pilih gitu ya, Pak, Tidak terutama yang untuk tingkat sembarangan. internasional gitu ya. Jadi Iya. ada portofolio, ada company profile yang mungkin mereka lihat gitu ya, dan mungkin mereka ya ada standarnya gitu ya, Pak. Kalau di Wardaya sendiri nih, Pak, lomba apa aja sih yang sering kita lakukan gitu kalau untuk di Wardaya sendiri? Kita ada Mhm, lomba American Math Competition, ada Canadian Math Competition contest ya. Terus ada Big Science Competition ya, mhm, terus ada yang Indonesia Regional Competition. Itu oke. IRC dan kita juga ada juga yang kita adakan yaitu
Awesome Mathematics and Science Competition. Wow, apa itu? Boleh dijelaskan nggak Pak, ke IRC itu apa, sama Awesome Competition itu apa? Jadi Indonesia Regional Competition Hmm. itu adalah lomba yang diadakan untuk mempersiapkan anak Bapak Ibu menuju ke tingkat nasional. Oke. Ya, sebelum ke OSN, kami bagi menjadi Indonesia Regional. Jadi berdasarkan Indonesia zona bagian barat Mhm. sama Indonesia zona bagian tengah dan timur. Sehingga dari masing-masing IRC ini pemenangnya dari regional barat maupun regional tengah dan timur itu Mhm. akan keluar pemenangnya masing-masing. Wow, jadi nggak hanya di daerah Jakarta aja ya Pak ya, jadi Tidak. semua gitu, semua boleh ikut ya. Kalau untuk kategorinya Pak, maksudnya tingkatannya gitu, apakah mulai dari level SD, SMP, SMA, Saat atau bahkan ini univ? kami Mhm. membukanya yaitu level SMA ya untuk IRC. IRC ya. Yaitu Mhm. IRC ini untuk SMA untuk 5 bidang studi yaitu matematika, fisika, biologi, kimia dan informatika. Oke. Dan IRC itu merupakan salah satu lomba yang dapat dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, Puspresnas. Oke, jadi Ya. diakuin gitu ya Pak Sudah ya. diakui. Jadi kalau nanti anak Bapak Ibu masuk Mhm. ke websitenya Pusat Prestasi Nasional di Kementerian Pendidikan itu ada nama Wardai College. Ya, karena kita Wow. adalah salah satu dari 50 institusi yang diakui Kementerian Pendidikan. Oh, luar biasa ya. Jadi yang tertarik nih buat teman-teman nih ya, Bapak Ibu yang punya anak. Nah, kalau misalnya kita akan ada terus ya Pak ya IRC apa Akan ya? ada terus Akan setiap ada terus tahunnya. setiap tahunnya. Nah, Mhm. tadi kalau mungkin Pak Egi tanya Awesome itu apalagi nih Iya, Pak? iya Nah, betul. Awesome itu adalah persiapan sebelum menuju IRC Bapak Ibu. Ya, jadi kita adakan 1 semester itu sekali. Jadi nanti waktu anak Bapak Ibu mengikuti IRC itu akan sudah lebih siap. Jadi pemanasan dulu gitu ya Pak Pemanasan sebelum. dulu, jadi nggak kaget gitu Iya kan. betul. Jadi nanti waktu IRC-nya mereka sudah lebih siap Bapak Ibu. Oke, kalau Awesome Competition itu levelnya dari apa Pak? Karena kalau ya IRC kan dari SMA ya kan? Kalau Kalau Awesome itu kita ada dari level SD, Oke. SMP, dan SMA. Terbuka untuk umum juga ya Pak ya? Terbuka untuk umum dan harganya itu terjangkau ya, yaitu 30.000 per orang. Wow, Itu. murah sekali ya Pak ya? Ya jadi affordable, kami ingin menciptakan lomba yang berkualitas dengan harga yang terjangkau Bapak Ibu. Oke, nah pertanyaannya Pak, dengan kan mereka bayar nih ya kan untuk pendaftarannya dan segala macamnya. Kalau pemenangnya hadiahnya apa ya Pak? Pemenangnya untuk Awesome Mhm. itu adalah memang sertifikat ya, Oke. sertifikat e-sertifikat yang kami berikan. Tetapi kalau untuk IRC nanti akan ada uang pembinaan dan beasiswa 100% dari Wardai College. Nah, itu poinnya yang penting ya Bapak Ibu. Jadi pemenangnya itu akan diberikan apa namanya pembinaan ya Pak ya, uang pembinaan dan juga beasiswa untuk belajar nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kalau yang udah menang udah pasti dapat free ya Pak ya, belajar di Wardaya Wardai College gitu. College. Untuk bidangnya sesuai dengan ini berarti ya Pak ya? Sesuai dengan yang mereka ikuti Mereka ikutin lombanya. lomba gitu Ya, ya. karena itu yang Mhm. kita melihat banyak anak-anak yang sudah menang di Indonesia Regional Competition dan akhirnya mereka bisa berprestasi dapat medali di Olimpiade Sains Nasional. Ya, Dan di IRC itu kami juga ada penghargaan untuk peserta perempuan terbaik juga. Wow, jadi paket lengkap ya Pak ya. Iya. Jurusannya jurusan apa mata pelajarannya juga lengkap gitu ya Pak. Ya, karena Sains. kami pengen berharap banyak juga dari peserta perempuan yang bisa berprestasi ya. Jadi nggak hanya Ya. laki-laki ya Pak ya, perempuan juga bisa ya. Oke. Nah, ini terkait dengan jurusan nih Pak ya. Tadi kita ngomongin masalah jurusan gitu ya. Gimana sih Pak siswa itu mereka bisa pilih gitu, mereka berprestasi dalam kompetisi yang relevan dengan minat dan apa ya, dengan minat dan apa sih namanya, passion mereka gitu? Ya, kalau Mhm. tentu yang paling mudah dilihat itu dari rapot anak Bapak Ibu ya. Oke. Tentu dari rapot anak Bapak Ibu
ternyata oh anak saya ini lebih menonjol di matematika gitu Betul. kan. Nah, tentu konsultasi dengan guru bidang studi di sekolah itu juga sangat diperlukan Bapak Ibu, ya. Jadi sehingga oh anak saya lebih pas nih misalnya dikirim ke bidang Fisika. fisika atau kimia atau sains seperti itu Pak Egy. Oke, jadi nggak sembarang gitu, "Oh saya mau ini," langsung ini gitu ya, Pak, ya? Ya, jadi lebih Mhm, terarah. lebih Jadi terarah ya. kalau nggak bisa misal, oh saya mau Mhm. ngambil fisika juga, kimia juga, nggak bisa Bapak Ibu. Karena setiap anak ini kayak atlet, jadi dia concern di satu bidang, dilatih dan dia harus punya kesempatan untuk berlatih sendiri. Seperti itu. Oke, jadi perlu arahan juga ya, Pak, ya. Jadi nggak asal pilih gitu kan, biar semuanya terarah gitu ya. Oke, Pak Anton. Nah, terkait dengan tadi kan, tema kita kan tentang apply sertifikat nih, sertifikat lomba ini untuk apply universitas ya, Pak. Apakah, pertanyaan saya nanti ketika mereka mau apply ke universitas, apakah mereka perlu nulis esai gitu, Pak? Dan mencantumkan apa saja yang mereka telah dapatkan gitu? Apakah itu menjadi salah satu poin penilaian gitu di universitasnya Ya, sendiri? karena universitas itu membutuhkan personal statement kita ya Iya, Pak. betul. Jadi apa yang kita sudah lakukan waktu SMA itu kita harus tuliskan dan itu adalah selling point kita. Apa yang membedakan kita dengan anak-anak lain, ya. Wow. Nah, apalagi Mhm. kalau anak Bapak Ibu ingin apply ke beasiswa Indonesia Maju, tentu ada 4 bidang besar yang akan mereka harapkan anak Bapak Ibu bisa berprestasi di salah satu bidang itu. Yang pertama Mhm. di sains teknologi, dan yang kedua di seni dan bahasa, yang ketiga di olahraga, dan yang keempat di vokasi dan kewirausahaan. Nah, itu juga ada personal statement-nya juga yang harus ditulis. Oke, jadi semua berkaitan gitu ya, Pak? Semuanya Oke, berkaitan. mungkin, boleh sharing nggak, Pak, kalau di Wardaya sendiri itu ada nggak sih, Pak, yang, apa namanya ya, dia sering ikut lomba gitu kan, terus ketika, apply ke universitas dia tulis esai kan gitu, dan mungkin aja dia bisa dapat beasiswa. Ada nggak sih, Pak, murid-murid dari Oh, Wardaya sendiri? banyak sekali anak Banyak ya? kita yang sudah kita bina di Wardaya Mhm. dan akhirnya mereka memperoleh beasiswa 100%. Wow. Jadi kuncinya adalah apa? Prestasi Bapak Ibu, ya. Jadi itu yang diminta dari universitas juga. Mhm. Karena mereka menggelontorkan dana itu sekitar ya kalau anak Bapak Ibu dapat beasiswa di luar negeri, itu Betul. berarti digelontorkan sekitar 3 sampai 4 miliar Bapak Ibu, ya. Wow. Jadi ya itu kembali lagi kuncinya bahwa mereka melihat anak ini layak tidak untuk memperoleh beasiswa yang diberikan yaitu dari prestasinya itu, ya. Oke. Oke. Oke, Pak, terima kasih jawabannya. Oke, nah ini terkait dengan lomba-lomba nih, Pak, ya kan. Kan kita tahu ya pelajaran, mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA gitu kan, cukup full ya, Pak, ya, mata pelajaran yang dipelajari banyak banget gitu kan. Ada yang sampai berpuluh-puluh buku gitu mesti dibawa di dalam satu tas gitu kan, saking banyaknya pelajaran nih, Pak. Nah, gimana sih, Pak, caranya. Mungkin Pak Anton punya saran gitu ya, karena kan Pak Anton kan punya banyak banget murid gitu ya, nggak cuma di sini tapi di mana-mana gitu ya. Punya saran nggak Pak, gimana sih cara mereka bisa membuat, sesuatu itu menjadi balance gitu Pak? Jadi, mereka, apa sih namanya, bisa belajar itu juga terpenuhi dan juga mereka bisa, membagi waktunya untuk, mempersiapkan kayak ikut lomba-lomba dan segala macam gitu. Karena kan, perlu ya Pak ya manajemen waktu itu. Jadi kalau Mhm. saya lihat, saya perhatikan sebenarnya anak-anak yang ikut lomba ya, Mhm. baik akademik dan non akademik itu mengatur waktunya Ya. sebenarnya simpel saja ya. Jadi mereka punya hobi misalnya di musik ya. Ya mereka tinggal menuangkan dalam mengikuti waktunya itu dalam mengikuti lomba-lomba musik gitu kan, atau dia memang suka dengan matematika. Jadi dia meluangkan waktunya untuk mengikuti lomba-lomba di matematika. Jadi ini sebenarnya menurut saya sekali mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Wow, sekaligus Itu. itu ya, Pak. Iya, daripada anaknya suka matematika tapi tidak dituangkan dalam prestasi kan sayang banget Pak Iya Egi. betul, Pak. Itu. Jadi sebenarnya sekali dan ini keuntungannya kalau anak Bapak Ibu punya prestasi, tentu biasanya kalau anak-anak olimpiade ya,
biaya kuliah atau biaya uang sekolahnya, Mhm. ada sekolah atau universitas yang memang memberikan beasiswa ya untuk anak-anak. Dan ini bukan cuma kalau biaya kuliah itu, bisa juga kalau anak Bapak Ibu atlet gitu Mhm. ya. Kalau universitas universitas di Amerika itu bahkan memberikan beasiswa untuk olahragawan. Oke. Nah, itu tadi sebenarnya Pak, pertanyaan saya juga apakah hanya di bidang akademis saja? Tidak, karena Mhm. misalnya kalau anak Bapak Ibu jago nyanyi gitu ya. Tentu universitas kan pasti butuh orang-orang yang jago nyanyi juga. Untuk apa? Ya untuk paduan suaranya dong. Kalau wisuda nggak ada paduan suara kan garing banget gitu kan. Betul, Pak. Kalau misalnya anak Bapak Ibu jago basket, ikut ikut liga basket antar universitas. Universitas butuh nggak? Ya butuh. Nah itu makanya harus dituangkan dalam prestasi. Prestasi saya salah satunya ya ikut lomba-lomba gitu ya, Pak, Lomba-lomba, mhm. ya jadi bukan cuma di akademik ya. Jadi ini yang kita bahas bukan cuma akademik aja Iya, Bapak Ibu, betul. Jadi non gitu. akademik juga ya. Non Jadi jangan akademik juga. khawatir gitu ya, Pak, ya. Yang mungkin anaknya di sana, hobinya olahraga misalnya gitu kan, bisa juga dapat beasiswa kata Pak Anton ya, Bisa, bidangnya non bisa akademik, banget mhm. gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, Pak. Apakah, universitas, tertentu itu mereka memiliki persyaratan khusus nih terkait dengan sertifikat lomba? Dan, gimana sih cara siswa itu dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan gitu sama univnya? Kalau univ ya tentu Mhm. univ-univ tentu akan pertama lihat dari rapot ya. Rapot anak Bapak Ibu. Ya tentu dengan persyaratan yang diminta. Terus habis itu tentu ada sertifikat lomba tadi ya. Kalau ke luar negeri tentu butuh sertifikat IELTS ya. Jadi ini yang memang dibutuhkan persyaratannya masing-masing univ itu memang berbeda-beda sih. Iya, Ya betul, jadi Pak. ada yang memang esainya butuh 5 gitu Mhm. ya. Terus habis itu mereka butuh misalnya ada yang sertifikat lomba, ada yang lombanya akademik, bahkan ada yang misalnya dia butuh seperti kerja magang, seperti itu. Jadi ada social atau volunteer. Mhm. Jadi itu yang dibutuhkan oleh masing-masing universitas mesti dilihat dari websitenya Oke, jadi gitu. pastikan dulu ya, Pak, ya kalau mau apply di universitas ya lihat universitasnya seperti apa Ya gitu. apalagi kan nanti Oktober Heeh. ini kita ada Wardaya International Education Expo Wow, apa tanggal tuh, Pak? 14 Oktober ya. Mhm. Jadi akan banyak universitas yang akan datang ke expo ini ya, dan Bapak Ibu dan siswa-siswi bisa datang. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis di Hotel Grand Ballroom, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat. Wow. Dan itu ada univ-univ yang memang sudah confirm datang seperti Nanyang Technological University, Hong Kong University of Science Technology, terus ada City University of Hong Kong, Mhm. PolyU dan lain-lain. Ya, Wow, banyak jadi ya, Pak? banyak Mhm. universitas yang akan datang sekitar 50 plus ya, universitas yang akan datang. Oke, baik. Jangan lupa ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya kalian mau datang, bisa langsung, datang ke acara expo kita, Wadah Education Expo ya, yang akan dilaksanakan di Hotel Pullman Central Park Ya di ini Jakarta Barat, mhm. univ-univ dalam list BIM, Beasiswa Ya. Indonesia Maju dan LPDP. Ya, oke. Sekarang kita mau, jawab beberapa pertanyaan nih Pak, di kolom chat gitu ya, yang sudah disampaikan ke saya. Yang pertama, "Selamat sore Pak Anton, apakah SMA Wardaya ada asrama?" Wah, ini terkait dengan sekolah ya Pak, SMA Wardaya ya. Dan berapa biaya per bulannya? Terus satu kamar berapa siswa Pak? Terima kasih banyak. Pertanyaannya Mungkin lengkap sekali. kalau untuk ini kita terkait dengan SMA Iya. Wardaya, kita ada sesi khusus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita saat ini kita memang tentang sertifikat, tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih detail tentang SMA Wardaya, silakan datang ke open house kami ya. Betul. Kapan ya Pak open Ya, house-nya? jadi nanti kemarin itu kami sudah adakan dari Sabtu lalu, Mmm. nanti akan diadakan lagi di bulan Oktober. Tapi kalau misalnya, Pak saya pengen lihat dong SMA Wardaya nih, mau datang main gitu ya, silahkan aja Bapak Ibu, tapi janjian dulu ya kalau mau ketemu saya.
ya. Siap. Jadi semoga ini ya, semoga menjawab. Nanti akan ada sesi khusus nanti untuk SMA Wade, Bapak Ibu ya, tenang Iya, aja. jadi kalau misalnya itu Iya. ada memang kita Oke. bahkan ada kelas online-nya hari Jumat ini. Ya. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan lagi terkait dengan SMA Wade, Pak. Apakah SMA Wade menerima siswa pindahan nih dari luar kota? Iya, ini juga sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kalau siswa luar kota jelas ya, karena kita menerima dari multi religion dan multi region, dari berbagai agama dan berbagai daerah. Kalau dari luar kota jelas karena kami punya boardingnya, asramanya. Tapi untuk lebih detailnya kita silakan Bapak Ibu bisa mengikuti di sesi khusus tentang Khusus, ya. SMA Warda ya. Oke, ya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini pertanyaannya terkait dengan awesome competition nih Pak. Izin bertanya Pak Anton, apakah ada awesome competition nih untuk tingkat SMA? Tadi Pak Anton sudah Tingkat SMA ada. kejelaskan. Tingkat SMA ada, kita akan adakan nanti di tanggal 26 September Bapak Ibu. Ya, jadi sekitar 2 minggu lagi kita akan mengadakan awesome competition untuk jenjang SMA. Jadi silakan kalau anak Bapak Ibu ingin mengikutinya, silakan langsung mendaftar ke sekretariat ya yang ada di nomor chat Iya, berikut ini. nanti mungkin boleh admin boleh dicantumkan nomor sekretariat di kolom chat ya. Ya. Oke, nah terkait dengan sertifikat lomba nih Pak, kan Pak Anton kan mungkin sedari SD, SMP, SMA bahkan kuliah gitu sering banget gitu ikut lomba-lomba bahkan sampai menjadi tim leadernya gitu, nggak cuma di Indonesia ya, ke negara-negara luar negeri juga ya Pak ya. Mungkin boleh sharing nggak sih Pak tips dan trik dan juga mungkin pengalaman Pak Anton gitu selama mengikuti kegiatan kompetisi-kompetisi gitu Pak. Jadi kalau saya ini lagi ya, saya menyarankan anak Bapak Ibu kalau mau ikut lomba itu dimulai dari tingkatan yang paling mudah dulu Bapak Ibu. Ya, karena lomba itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi saya menyarankan dari muda habis itu ke intermediate yang sedangnya baru ke tingkat advance. Jadi ada beberapa lomba yang memang ya pengerjaannya 4 jam, 4 soal Wow. gitu ya. Seperti itu kan berarti itu lombanya memang sudah sulit ya Bapak Ibu. Jadi harus dimulai dari lomba-lomba yang seperti kita Kanadian ada, terus kita nanti mau ngadain juga American Math Contest ya, itu dari American Mathematics Society ya seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan lombanya seperti itu. Dan kita biasanya kasih tahu past papernya nih. Jadi anak Bapak Ibu bisa lihat, oh kira-kira anak saya sudah bisa belum ya mengerjakan tahap segini. Itu. Oke. Kalau misalnya nih Pak, kan kita mengikuti lomba nggak cuma nasional aja ya Pak ya. Kalau Pak Anton juga waktu itu pernah ngikut lomba tingkat internasional. Itu gimana Pak? Kalau apa sih bedanya gitu? Apakah sama aja atau ada perbedaan khusus nih Pak gitu? Kalau lomba internasional ya tentunya persaingan kita dengan satu dunia ya. Jadi setiap Betul. negara itu bisa mengirimkan tim-timnya ya dari yang sudah diseleksi pemerintah, dan itu memang jadi misalnya kayak IMO. IMO itu satu negara maksimal 6 anak yang dapat dikirim, Wow. dan itu bersaing Biasa. dengan 150-an negara ya. Dan berarti kalau 150-an negara kali 6 let's say berarti ada sekitar 900 peserta ya yang mengikuti lomba tersebut. Nah, pemenangnya itu sekitar top 50 doang. Top Wow. 50%. Itu. Luar biasa ya Pak, saingannya banyak banget ya. Ya, makanya kenapa yang mendapatkan medali di Olimpiade Internasional itu sudah pasti banyak universitas yang menawarkan directly admission. Wow, udah langsung diincar gitu ya Pak Sudah ya. langsung diincar karena tidak gampang untuk memperoleh medali di Iya betul internasional. Pak. Oke Pak Anton. Jadi kalau untuk sertifikat lomba itu sangat berguna sekali ya Bapak Ibu gitu kan. Walaupun berbayar gitu kan, tapi kan pengalamannya yang luar biasa ya Pak ya, dan juga bisa melatih gitu anak Bapak Ibu untuk ya tadi Pak Anton bilang gitu kan
mulai dari tingkatan yang bawah dulu gitu ya Pak, terus menengah, sampai tingkatan atas gitu. Karena kan tipikal soal-soalnya juga beda-beda ya Pak, ada yang Berbeda-beda, tadi Pak Anton gitu. bilang, ada yang pengerjaannya sampai 4 jam 4 gitu, jam itu 4 luar biasa. soal gitu kan, itu berarti soalnya sudah tingkat advance Bapak Ibu, Wow. ya. Nah, kalau di Waria sendiri, untuk anak-anak yang belajar di sini Pak, apakah mereka, apa ya, banyak diterima di univ-univ gitu dan, tentu apa, mendapatkan beasiswanya gitu? Ya kan itu Betul, karena mereka juga ya maksudnya mereka banyak orang tua sudah berpikir lebih baik investasi di ilmu ya. Di ilmu jadi betul. memperdalam ketika anaknya nanti mau kuliah jurusan apa. Seperti itu. Jadi sekaligus orang tua itu melihat nah ini ada kesempatan anak-anak bisa memperoleh muaranya itu yaitu beasiswa waktu kuliah. Itu. Oke. Jadi, cukup ini ya Pak ya, untuk, sertifikat-sertifikat lomba itu sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang, mau bertanya lagi? Bentar saya cek lagi. Ya, jadi Mhm. sebenarnya kalau sertifikat lomba ini sebagai parameter Bapak Ibu ya untuk universitas maupun untuk yang memberikan beasiswa. Jadi karena kita melihat ya anak ini misalnya jago nyanyi atau jago matematika dari Mhm. mana? Ya dari lomba seperti itu. Makanya banyak universitas yang memang berani memberikan beasiswa seperti itu. Kalau, beasiswa-beasiswanya biasa, mereka dapat yang 100% atau gimana Pak? Ada tingkatannya ya Bapak Mhm. Ibu, ada yang memang yang International Olympiad itu sudah pasti 100% yang memberikan ya, tetapi ada juga yang memang cuma 75%, Mhm. 50% atau 25% tergantung memang tingkatan atau prestasi yang kita peroleh. Oke. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan nih Pak. Pak ingin bertanya gitu, kalau misalnya, anak saya nih punya banyak hobi, punya banyak, apa ya, semuanya mau diikutin gitu, gimana sih, ada saran nggak untuk, anaknya harusnya, pilih yang mana gitu Pak? Karena kan, butuh waktu juga kan ya untuk, apa sih namanya, belajar gitu kan, misalnya bidang matematika gitu kan. Nah itu, ya cukup ini juga ya waktunya, menyita waktu juga. Nah gimana nih Pak, ada saran nggak? Ya kalau saya bilang sih Mhm. ini soal prioritas ya Bapak Ibu. Ya. Anak Bapak Ibu lebih condong mau yang kemana dulu. Karena waktu setiap orang kan tetap saja 24 jam. Betul. Tidak ada yang lebih sampai 26 jam gitu ya. Jadi tetap saja kita ngomong soal prioritas nih Pak Egi. Mhm. Yang mana yang mau belajar dulu, yang mau diperdalam yang mana dulu? Apakah matematikanya atau musiknya atau yang mananya? Jadi harus dikembalikan lagi ke anak itu ya. Oke. Jadi supaya kalau misalnya mau 3 bidang bisa nggak Pak? Bisa Mhm. saja gitu ya kalau anaknya masih punya waktu banyak, mereka selesai mengerjakan tugas-tugas di sekolah, Mhm. terus habis itu mereka bilang, "Pi, nih saya pengen mengembangkan yang ini lagi nih," silakan saja. Seperti itu. Oke, jadi bisa aja ya kalaupun banyak gitu, yang penting bisa bagi waktu ya Pak Yang ya, penting bagi waktu. dan balance gitu ya, mana, waktu belajar yang, apa sih namanya, fokus yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Oke, ini ada lagi, pertanyaan sih Pak, kalau misalnya anak saya sudah kelas 11 SMA nih Pak, masih boleh nggak ikut lomba-lomba? Oh ya jelas, kalau anak Bapak Ibu masih kelas 11 tentu diperbolehkan lah ya, karena waktunya masih ada Bapak Ibu. Ya, kalau kelas 12 pun kalau sekarang pun misalnya semester Mhm. sekarang, kalau anak Bapak Ibu masih sempat silakan saja. Karena Oktober itu biasanya univ-univ itu sudah banyak yang buka pendaftaran, Oke. Oktober, November itu sudah banyak yang tutup, November, Desember. Oke, jadi nggak ada kata terlambat ya Pak Anton ya? Ya cuma effortnya tentu akan Betul, lebih lebih besar besar gitu ya. ya, karena kita banyak anak yang sudah mempersiapkan lebih awal itu. Oke. Jadi Mhm. nggak usah yang penting nggak usah takut gitu ya. Anak saya nih terlambat gak sih Pak? Ya saya bilang selalu coba dulu Bapak Ibu. Kalau tidak coba 100% gagal itu.
Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Kalau ada sertifikat OSN, kemungkinan diterima Univ di Singapura beasiswa berapa persen ya Pak? Untuk kemungkinan apakah bisa masuk NTU, NUS? Kalau sertifikat OSN Hmm, itu untuk NTU NUS itu adalah betul. nilai plus ya, Bapak Ibu, bukan jaminan untuk masuk ya. Tetapi kalau anak Bapak Ibu punya sertifikat IMO, IFO ya, dan sertifikat Cambridge A-Level, itu tentu saja akan lebih dihargai Bapak Ibu. Lebih punya kesempatan untuk masuk. Ya, tetapi kalau untuk OSN yaitu cuma nilai plus ya, bukan jaminan untuk masuk ya. Jadi nilai plusnya ya. Wah ini semakin banyak nih yang bertanya Pak. Oke, nih lanjut lagi pertanyaannya. Kalau kalau ikut lomba nih Pak, tetap bawa nama sekolah apa nama pribadi ya Pak? Terima kasih. Jadi kalau ada yang anak Bapak Ibu harus mendaftar lewat sekolah Mm-mm. ya, seperti OSN jelas harus lewat sekolah masing-masing karena didaftarkan lewat Dapodik ya. Tapi kalau misalnya anak saya ada nggak lomba yang diadakan diikuti secara pribadi, bisa saja Bapak Ibu. Jadi tidak harus yang lomba-lomba yang membawa nama sekolah. Ya karena yang dicantumkan nanti di sertifikatnya cuma nama anak Bapak Ibu gitu ya, tidak dicantumkan nama asal sekolahnya. Iya, Jadi boleh nggak ikut yang mandiri nih, yang pribadi boleh saja. Ya silakan. menyesuaikan ya Pak Anton ya. Menyesuaikan. Oke, next question nih Pak. Wah ini tentang Wadaya nih. Apakah di Wadaya nanti ada Euclid Math Contest dari Waterloo? Jika ada, kapan diadakannya dan apakah ada pelatihannya? Lengkap banget nih Pak, pakai lengkap pertanyaannya. Ya, Wardaya sendiri merupakan institusi yang menjadi penyelenggara Euclid Competition yang diadakan dari Waterloo Ya. langsung. Jadi kita akan adakan itu biasanya di sekitar bulan April atau Mei ya, dan itu merupakan salah satu syarat masuk ke Waterloo University. Nah, untuk pelatihannya, setiap lomba-lomba di Wardaya yang kita adakan itu biasanya ada pelatihannya. Ya, memang ada pelatihannya yang diadakan dari luar ya, dari luar Wardaya kita adakan pelatihannya. Ya seperti dari Waterloo gitu ya, terus dari Big Science ya, terus dari tadi University of Sydney itu ada pelatihan-pelatihannya. Tetapi kalau yang kita dari Indonesia Regional Competition, terus habis itu Awesome itu memang tidak ada pelatihannya. Oke, jadi tadi pemanasan dulu ya Pak ya. Iya. Oke, nah ini terkait dengan apa OSN nih Pak. Nah, apakah sertifikat bisa diterima apabila siswa hanya menang lomba OSN di jenjang Kota Madya untuk mendapatkan beasiswa BIM nih Pak? Ya, jadi kalau untuk coba bisa nggak sih Pak? Boleh. Kalau coba silakan Bapak Ibu coba. Ya, tetapi harus diingat bahwa yang menang OSN juga banyak. Jadi apa Betul. nih? Berarti yang kalau misalnya anak saya cuma sampai tahap kota, berarti ya Bapak Ibu lengkapi dengan lomba-lomba lainnya yang memang nanti dapat dikurasi Pusat Prestasi Nasional. Ya. Jadi ada 50 lembaga, 50 institusi selain seperti Universitas Indonesia, ITB, UGM, dan salah satunya adalah Wardai College. Oke, baik. Tadi apa namanya Pak Anton bilang untuk yang ini soalnya ada kaitan pertanyaannya lagi Pak tentang apa Euclid Math Contest tadi di bulan April dan Mei ya Pak ya, setiap bulan April April atau Mei. Ya. dan Mei ya. Oke, mungkin satu lagi nih pertanyaannya, pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau sertifikat seperti SIMO, IMO, WMI, apakah bisa sebagai bantuan untuk beasiswa di luar negeri? Jadi kalau ini dikembalikan lagi ke penyelenggara, apakah penyelenggaranya itu dapat dikurasi prestasi nasional? Ya. Jadi banyak sekali saya tidak menyebutkan ya nama lomba-lomba yang dapat dikurasi atau tidak. Kalau tidak dapat dikurasi Pusat Prestasi Nasional, berarti lomba-lomba tersebut ya kemungkinan besar tidak diakui sama negara-negara lain. Ya. Oke. Jadi saya tidak menyebutkan nama lomba apa aja sih Pak yang diakui. Betul. Silakan tanyakan kembali ke penyelenggaranya. Oke, baik.
Pak Anton. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ini masih banyak pertanyaan gitu yang dilontarkan Bapak Ibu dan juga teman-teman terkait dengan SMA Wardaya nih, Pak, SMA terutama. Wardaya nanti Bapak Ibu kalau Mm-mm, mau datang, datanglah ke Taman Ratu Blok F nomor 13 Jakarta Barat. Nanti betul. kalau mau itu janjian aja Bapak Ibu bisa ketemu saya dengan Ya, langsung. ya boleh nanti admin boleh dicantumkan nomor Wardaya di kolom chat ya. Heeh. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Anton, sudah bersedia hadir untuk saya tanya-tanya terus nih. Iya, sama-sama Pak Egi dan Bapak Ibu. Semoga apa yang informasi yang kami berikan Mm-mm. bermanfaat untuk anak Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ada pesan nggak Pak untuk teman-teman sekalian? Ya, Ya, jadi sama seperti yang slogan kita nih Pak Egi, yaitu meraih prestasi, memberi kontribusi, dan menjadi inspirasi. uh, luar biasa ya, ngena semua ya pesannya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Anton atas waktunya. Oke, saya mau ingatin lagi nih Bapak Ibu sekalian untuk ikut hadir di acara Education International Expo nanti yang kita akan adakan di tanggal 14 Oktober, itu hari Sabtu ya, boleh dicatat ya, di Hotel Pullman Ballroom, Grand Ballroom ya di Central Park gitu. Jadi itu terbuka untuk umum dan banyak banget universitas-universitas yang hadir di sana gitu ya. Dan harus registrasi dulu. Yes, Ya, karena itu betul. pasti antriannya kalau nggak registrasi panjang sekali Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Terima kasih Pak Terima Anton. kasih Bapak Ibu, Pak Selamat Egi. sore God semuanya. bless you all. Assalamualaikum.